Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Charlie's Angels dari kelas 9B SMP Regina Pacis Surakarta. Nah, gimana nih kabar kalian? Pastinya baik-baik aja kan? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempersembahkan sebuah video yang bertemakan pendidikan bermutu dengan judul Mewujudkan Generasi Unggul dengan Pendidikan yang Berkualitas. Wah, kira-kira apa aja ya yang akan kami dibahas? Pastinya udah pada penasaran kan? Eits, sebelum kita lanjut nih, baiknya kita perkenalan dulu yuk. Halo semua, perkenalkan nama aku Olivia Cahyadanisuara, biasa dipanggil Olive. Salam kenal ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sharon Gracilia Putri Wijaya, biasa dipanggil Sharon. Salam kenal ya. Halo, perkenalkan nama aku Trivena Salomita, biasa dipanggil Trivena. Guys, buat video pembahasan kali ini, kita kan pengen membahas tentang tema pendidikan bermutu. Sebelumnya, aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih pengertian pendidikan bermutu itu? Terus dalam video kali ini, kita bakal bahas tentang apa aja nih? Nah, pengertian pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pemantangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan serta mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang berkualitas. Untuk pembahasan tema kali ini, kita akan membahas seputar permasalahan-permasalahan pendidikan bermutu yang sedang terjadi di Indonesia serta solusi-solusinya. Terwujudnya pendidikan bermutu sendiri dapat ditujukan dengan berbagai indikator. Salah satunya dengan adanya ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas yang baik dalam menunjang proses pembelajaran. Namun nyatanya, di Indonesia sendiri, jangkauan sarana prasarana serta fasilitas dalam pendidikan belum mencukupi semua daerah, khususnya bagi daerah terpencil maupun pelosok yang sulit untuk dijangkau serta belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kesulitan dalam permasalahan ini disebabkan oleh mahalnya biaya untuk mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang baik. Apalagi dengan melihat kondisi perekonomian di Indonesia yang belum membaik, tentunya menjadi faktor penghambat dalam menunjang proses pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Contohnya seperti di daerah terpencil, yaitu pada daerah Papua, yang dimana daerah tersebut sangat susah untuk dijangkau oleh akses pendidikan yang layak, sehingga masih banyak anak-anak di sana yang tidak mendapat layanan pendidikan sebagaimana mestinya. Bahkan juga didapati angka putus sekolah yang masih terbilang cukup banyak. Lalu, ketersediaan pengajar yang berkualitas juga sangat sulit untuk ditemukan. Selain itu juga, kondisi sarana prasarana serta fasilitas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar juga masih sangat memprihatinkan untuk digunakan. Kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas yang baik dan layak pastinya membutuhkan pengeluaran biaya yang cukup mahal. Maka tidak heran jika sekolah swasta yang cenderung berada di daerah perkotaan mematok biaya pendidikan yang mahal, sehingga sebagian besar orang mengatakan bahwa pendidikan bermutu itu mahal. Dalam kualitas pendidikan bermutu, tentunya hal-hal penting yang perlu ditekankan bukan hanya tentang pendidikan secara akademis saja, namun juga pada bidang pengembangan, karakter, dan sikap dalam setiap para murid. Nah, mengapa pengembangan karakter ini sangatlah penting dan perlu diberikan dalam pendidikan? Dikarenakan, tujuan sebenarnya dari pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk dapat membuat anak menjadi pandai serta berwawasan tinggi, namun juga dapat membuat anak memiliki sikap berkarakter serta berbudaya. Namun sayangnya, belum sepenuhnya pendidikan karakter di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Dengan kurangnya penanaman karakter yang baik,
menyebabkan para generasi muda saat ini umumnya cenderung memiliki sifat yang tidak bermoral serta tidak berkarakter. Penurunan karakter anak bangsa Indonesia yang dapat kita sebutkan salah satunya adalah adanya sikap kurang bertanggung jawabnya para siswa dengan apa yang menjadi kewajibannya, seperti malas mengerjakan tugas sekolah, mengumpulkan tugas dengan terlambat, dan masih banyak lagi perilaku yang tidak mencerminkan karakter anak yang kurang bertanggung jawab. Hal ini tidak luput dan kenyataan bahwa sebagian banyak orang rata-rata hanya ingin menuntut haknya namun tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagai warga masyarakat, kita memang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Akan tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap peraturan yang sudah ditetapkan di mana saja. Sama halnya dengan lingkungan sekolah, kita memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dari para guru-guru. Akan tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menaati setiap peraturan sekolah yang ada, serta menaati perintah guru. Dari kedua permasalahan pendidikan ini, tentunya kita semua merasa prihatin dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Dimulai dengan adanya permasalahan belum terpenuhinya pendidikan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, hingga permasalahan penurunan karakter anak bangsa yang disebabkan kurangnya penanaman karakter yang baik. Dari contoh permasalahan tersebut, kita dapat melihat bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bila hal ini tidak segera ditangani, hal tersebut dapat mengakibatkan kondisi pendidikan Indonesia. Maka dari itulah tindakan penanganan untuk permasalahan ini sangat diperlukan. Dalam permasalahan ini, pemerintah harus bisa lebih memusatkan perhatiannya terhadap kondisi daerah yang terpencil yang kurang mendapat akses pendidikan yang layak atau sesuai standar. Misalnya dengan membangun upaya atau kegiatan pembangunan sekolah secara merata, serta melengkapi ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk dapat mengatasi permasalahan penurunan karakter anak bangsa, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan lebih menekankan pengembangan karakter bagi para murid, serta tidak hanya berfokus pada pendidikan secara akademis saja, sehingga diharapkan dapat menghasilkan para anak didik yang berwawasan serta berkarakter. Dalam pengembangan sikap melalui pendidikan karakter ini, pemerintah dapat mengambil contoh nilai-nilai Pancasila dalam mendidik para murid, seperti yang tercantum dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018 pasal 2. Disebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan penguatan pendidikan karakter ini, diharapkan dapat menanamkan karakter mulia bagi peserta didik melalui pendidikan lingkungan sekolah. Pendidikan memang menjadi suatu kebutuhan bagi kita semua. Pastinya setiap orang mengharapkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak ataupun berkualitas sebagaimana kita sebut sebagai pendidikan bermutu. Namun nyatanya, untuk mewujudkan adanya suatu pendidikan yang bermutu itu tidaklah mudah. Banyak sekali faktor-faktor dari berbagai sudut pandang yang menghambat akan terwujudnya pendidikan bermutu itu sendiri. Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendidikan di negara ini belum terbilang cukup baik. Masih banyak sekali permasalahan yang menjadi penghambat akan terwujudnya pendidikan yang berkualitas, layak, serta merata di negara Indonesia ini. Saran atau solusinya terkait permasalahan pendidikan di Indonesia ini tentunya upaya serta aksi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini sangatlah dibutuhkan. Pemerintah harus bisa lebih memperhatikan akan hal-hal yang menjadi penghambat untuk kemajuan pendidikan itu sendiri. Dengan melihat permasalahan yang kita bahas dalam video ini, maka solusi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri seperti melakukan program
Pembangunan sekolah yang merata di semua daerah dilengkapi ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai. Dalam memajukan pendidikan bagi bangsa kita, tentunya kita tidak hanya mengandalkan upaya atau campur tangan dari pemerintah, namun kita pun juga harus ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Mari, wahai anak-anak bangsa, kita bersama-sama tingkatkan kualitas pendidikan di negeri kita, dimulai dengan hal-hal sederhana, seperti mengubah karakteristik kita masing-masing menjadi lebih baik lagi, agar kita bersama dapat menguatkan pendidikan karakter bagi pribadi kita, dan hendaknya kita pun dapat menjadi contoh yang baik dan unggul bagi generasi-generasi muda selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share video ini, serta subscribe channel di bawah ini. Bye-bye!